Halo, balik lagi dengan aku Ahmad Maulana Alfarel Rizanta dengan NRP 502641114 dari Prodi Sistem Informasi ITS 2024. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang tugas challenge paket tracer dari mata kuliah infrastruktur TI. Langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Tugas challenge paket tracer. Jadi di sini kita diperintahkan untuk mengerjakan challenge 1 dan challenge 2. Yaitu seperti ini. Challenge 1 menghubungkan kita menghubungkan 3 router ya. Seperti ini, dan challenge 2 adalah kita menghubungkan 4 router seperti ini. Dengan dimulai dari modul 1 seperti ini, setup seperti ini. Langsung saja kita ke cara untuk bisa kita mengerjakan challenge tersebut. Mungkin ini saya geser terlebih dahulu seperti ini. Di challenge 1 tadi kita memerlukan untuk menghubungkan 3 router. Jadi kita tambahkan router 4331 seperti ini. Dan selanjutnya kita hubungkan dengan petir atau otomatis kabel ini ya. Automatically choose connection type. Kita sambungkan ke semuanya router seperti ini. Ini kita perlu memberi IP untuk di setiap masing-masing kabel yang terhubung ke router yang di tengah ini ya, router 0 ini ya. Caranya dengan config, lalu dengan gig 000 ini kita beri IP dengan jaringan. Di sini kan sudah dipakai 192.168.1.0 dan di sini adalah 192.168.2. Jadi kita mungkin menggunakan 192.168.3 ya. 3.1 seperti ini. Dan kita on kan. Dan di sini juga kita memerlukan untuk memberi IP dengan jaringan yang sama, yaitu 192.168.3. Di sini kita gunakan 2 seperti itu. Dengan di ini gig 001 ya. 192.168.3.2 seperti ini. Lalu kita ini sudah hijau. Lalu sebelah sini mungkin di yang kabel sebelah sini kita gunakan 192.168.4 ya. Gig 001. Kita ketik 192.168.4.1. Kita gunakan seperti ini. Dan di sini juga kita berikan IP gig 001 yaitu 192.168.4.2 seperti ini ya. Untuk memudahkan mungkin kita beri label seperti ini ya, karena untuk step-step selanjutnya mungkin kita memerlukan untuk mengingat IP yang ada di sini maupun di sini itu ada di apa aja. Mungkin di sini saya berikan di sini 192.168.3.2 seperti ini. Apakah benar gig 001? Yap, benar. Di sini juga kita berikan ini adalah 192.168.4.2 seperti ini. Di sini juga kita beri ya yang di router tengah ini. Jadi 192.168.4.1 seperti ini. Dan yang di gig 000 juga ya, 192.168.3.1 seperti ini. Kita lihat dulu benar ya, gig 000 192.168.3.1 dan 001 adalah 192.168.4.1. benar ya. Ini sudah terhubung ya semuanya dari sini ke router, dan router ini juga sudah terhubung ke router ini. Router ini sudah terhubung ke router ini dan ke end device yang ada di sini. Tapi apakah bisa untuk terhubung untuk mengirim
paket atau ping. Mungkin kita coba ya, kita coba ke sini, dari ini ke PC yang ada di 192.168.2 yang ada di NetID 2.0 ini ya. Oke, ke sini. Yang bisa dilihat di sini fail ya. Mungkin kalau kelihatan. Oke, ini fail ya kalau kita lihat. Mungkin kita lihat simulasinya kenapa bisa fail. Kalau kita lakukan forward seperti ini. Oke, di sini ada silang ya. Jadi gagalnya adalah masih di router ini. Nah, gagal ini disebabkan oleh apa sih? Karena router yang ada di sini itu belum kenal atau belum tahu dengan router yang ada di sini, karena terpisahkan oleh router yang ada di tengah ini. Nah, kalau ada yang belum tahu, kita harus beritahu. Dan kalau ada yang belum kenal, kita harus kenalan. Nah, gimana cara kenalannya itu? Oke, mari saya tunjukkan. Cara kenalannya, kan ini kita perlu kenalan dengan yang terhubung dengan router yang ada di sini ya. Pokoknya yang tidak terhubung dengan router ini, otomatis itu adalah jaringan yang ada di sini, yaitu 192.168.4.0 ini, jaringan yang di sini, karena ini tidak terhubung secara langsung ya. Dan juga jaringan yang ada di sini, NetID ini 192.68.2.0 seperti itu. Cara mengenalkannya, kita tekan router yang ada di ini, router 1 ini ya. Pergi ke static. Dan di sini network. Jadi network mana yang ingin kita kenalkan, yang ingin supaya router 1 itu tahu. Saya pertama ingin di 4.0 ini ya. Mungkin saya beri seperti ini. Oke, seperti ini ya. Dan di sini juga ini adalah 2.168.3.0. Oke, seperti itu. Oke, saya ingin mengenalkan router 1 ini dengan jaringan ini 192.168.4.0. Caranya seperti ini. Kita masukkan network apa yang kita ingin kenalkan. 192.4.0 seperti ini. Dan dengan max itu subnet maxnya 255.255.255.0 dan next hop itu berarti kita perkenalan itu melalui siapa, dengan melalui hop atau lompat kemana atau melalui apa seperti itu ya. Kan jaringan ini itu udah kenal dengan ini ya, ini itu udah kenal dengan jaringan ini, jadi kita bisa menggunakan next hopnya router 0 ini sebagai next hopnya seperti itu. Mungkin saya contohkan saja ya. Jadi ini ya next hopnya. Jadi ini kita tuliskan router 0 dengan IP yang terhubung adalah ini 192.168.3.1 ini. 192.168.3.1 seperti ini, dan kita add. Oke. Nah, jadi kita sekarang sudah kenal dengan jaringan yang ada di sini. Router 1 sudah kenal dengan jaringan yang 4.0 ini, tapi belum kenal dengan jaringan 2.0. Jadi kita kenalin lagi. Ini mungkin kita ganti saja seperti ini 192.168.2.0. Nah, gimana cara kita kenalan dengan ini? Melalui siapa next hop-nya itu? Nah, kan kita tadi sudah kenalan dengan ini. Jadi kita sudah bisa kenal dengan ini nih, yang router 2 ini. Jadi kita gunakan next hop-nya itu IP ini 192.168.4.2 ini gitu. 192.168.4.2 seperti ini. Oke, jadi ini kita berarti mengenalkan router 1 ke 192.168.2.0 ini, jaringan yang ada di sini, via atau melalui 192.168.4.2. Dan juga kita juga sudah kenalan tadi yang pertama dengan NetID 192.168.4.0 ini via atau melalui
ini 192.168.3.1. Oke, seperti itu. Jadi kesimpulannya ini udah kenal ya. Kalau kita coba untuk mengirimkan pesan atau paket seperti ini, nah tetap fail. Kenapa? Mungkin kita coba di simulasinya ya. Kenapa kok tetap fail? Oke. Oke, ini kirim ke sini dan kita next. Ini udah bisa terkirim nih ke sini. Tadi kan masih stuck di sini nih. Nah, tapi di sini masih silang. Jadi di sini gagal. Kenapa ya kok bisa gagal ya? Nah, soalnya yang tadi kan kita baru ngenalin router 1 ke jaringan yang ada di sini dan yang ada di sini. Kita belum ngenalin router-router yang lain. Karena router yang lain juga kenalannya itu masih terbatas. Seperti contohnya router 0 itu hanya kenal dengan 3.0 dan 4.0. Sedangkan router 2 itu kenalnya hanya dengan 4.0 dan 2.0. Router 0 itu belum kenal dengan jaringan 1.0 dan juga 2.0. Mungkin kita kenalin dulu ya router 0 itu dengan yang 1.0 dan 2.0. Baru kita masuk ke router 2. Oke. Caranya sama, kita masuk ke router 0 statik dan kita kenalin jaringan 1.0 dulu, 192.168.1.0 dengan subnet max-nya 255.255.0 seperti ini. Next hop-nya itu kenalannya melalui siapa? Melalui ini router 1 ini dengan IP-nya ini ya, 192.168.3.2. Kita add. Jadi router 0 sudah kenal dengan jaringan 1.0 melalui 3.2 ini. Selanjutnya kita perlu ngenalin router 0 ini dengan jaringan 2.0. Caranya sama dengan networknya yang ingin kita kenalin dan melalui siapa? Kita di sini melalui router 192.168.4.2 ini ya. Ini. Oke, ini udah kenal jadi ya. Jadi router 0 sudah kenal dengan jaringan ini dan router 0 juga sudah kenal dengan net ID ini. Selanjutnya terakhir kita perlu ngenalin router 2 juga dengan jaringan 3.0 ini dan juga dengan net ID 1.0 ini. Seperti itu. Caranya sama, melalui config routing static. Di networknya kita jaringan mana yang ingin kita kenalkan, yaitu 192.168.3.0 ini subnet max 255.255.0. Next hopnya itu melalui ini ya, router 0 yang ada di tengah, yaitu 192.168.4.1. Jadi udah kenal dengan jaringan 3.0, sekarang kenalan dengan jaringan 1.0. Kita ganti 1.0 ini melalui router 192.168.3.2. Oke, seperti ini. Oke, semua router udah kenal ya, jadi sekarang ya harusnya sih bisa terkirim kalau kita mengirimkan paket. Mungkin saja kita langsung coba ya. Oke. Kini kita mengirimkan paket dari sini ke sini, masih fail. Mungkin kita coba lagi. Fail. Kenapa fail? Karena kita perlu mensimulasikan dulu nih. Kita coba masuk ke simulasi dan kita kirimkan paketnya ya. Oke. Kelihatan nggak ya? Semoga ininya kelihatan ya. Mungkin saya giniin dulu. Oke, ini harusnya kelihatan. Kita next. Terkirim aman. Di sini juga terkirim. Bisa juga. Bisa sampai sini, dan kalau kita next akan kirimkan keduanya. Oke, tadi kan saya ingin mengirimkan ini dari sini ke sini. Jadi ini sudah masuk ya. Lalu apakah bisa kembali ke laptop device pengirim
Kita coba apakah bisa sukses. Next. Oh, bisa sampai ke router 1 dan ya successful. Jadi sudah berhasil ya kita untuk menghubungkan antara menggunakan 3 router ini. Seperti itu. Caranya mungkin cukup simple lah. Mungkin kita coba lagi untuk mengirimkan paket yang lain dari device ini ke sini. Masih fail karena memang perlu disimulasikan terlebih dahulu ya. Dan ini sudah sukses. Ya, seperti itu. Karena membutuhkan beberapa kali percobaan untuk pertama kali itu mungkin memerlukan kenalan seperti itu ya. Bahasa gampangnya seperti itu. Oke, dan ini sudah successful. Oke, bisa dilihat kita sudah berhasil ya menyelesaikan challenge yang satu ini ya. Kita sudah berhasil untuk menghubungkan menggunakan 3 router seperti ini, challenge 1, dan sekarang kita lanjut ke challenge yang kedua. Kira-kira lebih susah nggak ya? Enggak lah, kita pasti bisa lah. Karena kita perlu belajar bareng-bareng. Oke, jadi di sini kita perlu untuk menyambungkan 4 router ya, seperti itu ya. Oke, bisa lah. Langsung saja ya kita coba ya. Mungkin ini saya jauhkan terlebih dahulu. Seperti ini, dan mungkin ini di tengah-tengah sini kita beri router yang baru seperti itu ya. Oke, seperti ini. Dan kita hubungkan router ini dengan router ini ke router ini, dan router ini ke router ini, seperti itu. Oke. Di sini kita perlu beri IP satu-satu lagi ya. IP yang ada di port ini, 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 dan port ini. Karena setiap masing-masing port yang ada di router itu memiliki IP yang berbeda-beda. Seperti itu. Oke, langsung saja. Mungkin untuk memudahkan kita gunakan di sini kita tetap 4.0 saja ya. Jadi di sini kita gunakan 192.168.4.2 itu di sini. Jadi tadi gig 000 kita beri IP 192.168.4.2 seperti ini, dan kita on kan. Seperti ini. Oke, sudah. Oke, jadi di sini kemungkinan paling gampang adalah kita gunakan NetID 5.0. Oke, seperti ini ya. Ini saya coba dulu. Oke, kita perlu memberi IP yang ada di sini dan IP yang ada di sini. Oke, ini kan 5.0, jadi router 3 kita di gig 001 kita beri IP 192.168.5.1 seperti ini. Kita on kan. Dan yang di sini juga perlu diganti karena tadi awalnya itu yang di gig 001 itu masih 4.2 ya. Dengan 4.2 itu sudah digunakan oleh router 3. Kita sekarang berada di jaringan 5.0, jadi kita perlu menggantinya dengan 192.168.5.2 seperti ini. Oke, dengan begini semua router sudah memiliki IP-nya masing-masing ya. Dan apa yang perlu kita lakuin? Tadi kita perlu mengenalin semuanya seperti itu. Jadi gampangnya kita itu diharuskan untuk mengenalkan router yang ada di sini itu dengan semua jaringan, semua net ID yang tidak terhubung secara langsung. Contohnya router 1 ini tidak terhubung secara langsung dengan router jaringan 4.0. Begitu juga dengan net ID atau jaringan 5.0 dan juga 2.0. Kan gak ada nih kabel yang langsung ke jaringan ini nih. Jadi kita perlu ngenalin router 1 ke net ID 4.0, 5.0 dan 2.0. Nah, begitu juga dengan router 0. Kita perlu ngenalin ke jaringan yang tidak terhubung secara langsung dengan si router 0 ini, yaitu net ID 1.0, net ID 5.0 dan net ID 2.0. Begitu juga dengan router 3.
kita perlu ngenalin ke net ID 1.0, 3.0, 4.0. Enggak, 4.0 sudah kenal ya, maaf. Jadi router 3 perlu kenalan dengan net ID 1.0, 3.0 dan 2.0 seperti itu. Dan untuk router 2 ini kita kan sudah kenal dengan 2.0 dan 5.0. Jadi sisanya belum kenal. Jadi perlu kita kenalin ke net ID 4.0, 3.0 dan 1.0 seperti itu. Mungkin langsung saja saya contohkan proses kenalannya. Mungkin mulai dari router 1 ini ya. Kita masuk ke routing dan static. Untuk memudahkan mungkin saya ulangi semua ya prosesnya. Ini saya remove semua networknya. Pertama saya kenalkan dengan 4.0, 92.168.4.0 dengan subnet max 255.255.255.255. Kita kenalan dengan 4.0 melalui next hopnya itu adalah router ini. Jadi 192.168.3.1 ini ya. 192.168.3.1 ini. Oke. Selanjutnya kita sudah kenal dengan ini ya. Sekarang kita perlu mengenalin dengan ini 5.0. Caranya ya seperti tadi, masuk ke static, kita perlu mengenalin ke 5.0 melalui next hopnya ini 4.2 karena kita sudah kenal dengan jaringan 4.0. Kan IP 4.2 192.168.4.2 ini ada di net ID 192.168.4.0 ini ya. Nah, kita kan tadi sudah ngenalin router 1 ke net ID yang 4.0 ini. Jadi kita bisa menggunakan 4.2 router 4.2 ini untuk kenalan ke net ID 5.0. Oh, bentar, mungkin ini saya beri label dulu ya supaya gampang. 192.168.5.1. Ini adalah IP yang ada di port ini dan port ini 168.5.2 seperti ini. Ini ke sini. Oke. Sama semua sudah. Router 1 tadi yang ini router 1 sudah kenal dengan jaringan 4.0 dan 5.0. Kurang ini nih 2.0. Caranya sama, kita kenalin ke network 192.168.2.0. Next hopnya itu melalui ini. Kan kita sudah kenal dengan net ID 5.0, jadi kita bisa menggunakan ini router ini dengan IP ini. Jadi ini kita networknya 5.2 seperti ini. 192.168.5.2 seperti ini. Oke, jadi kita sudah kenalan ya. Kenalan dengan ini, dengan 4.0, dengan 5.0 dan dengan 2.0. Oke. Selanjutnya kita perlu mengenalin router-router yang lain dengan cara yang sama ya. Oke, langsung saja ya. Mungkin kita langsung saja saya selesaikan dulu kenalannya. Ya, tidak lama-lama. Kita kenalan dengan 1.0 terlebih dahulu. Ini melalui ini ya 192.168.3.2. Oh, bentar, mungkin ini saya remove dulu untuk memudahkan atau lebih jelas saja. Ini kita kenalan dengan ini, perlu kenalan dengan sekarang 5.0. 5.0 itu next hopnya melalui 4.2 melalui ini ya. Dan kenalan dengan net ID 2.0 melalui ini 5.2. Oke, kita add saja. Oke, sudah. Sekarang router 3 kita perlu kenalin dengan jaringan-jaringan yang lain. Pertama kita kenalin dengan net ID 1.0, 192.168.1.0. Ini melalui ini ya 192.168.3.2. Oke, 168.3.2. Oke. Kemudian dengan jaringan ini 3.0 dan ini melalui next hopnya itu melalui 4.1.
Oke, sudah kenalan dengan ini dengan 3.0. Yang kurang adalah dengan 2.0. Ini kita gunakan nextupnya itu melalui router 192.168.5.2. Kita add. Oke, ini sudah. Dan terakhir router 2 ini kita perlu kenali juga dengan jaringan-jaringannya lain, yaitu pertama kita kenalin ke ini dulu ya kali ya. Bentar, ini saya remove dulu. 192.168.4.0. Nah, kita kenalan dengan jaringan 4.0 melalui ini 192.168.5.1. Hanya kita kenalan dengan NetID 3.0 itu melalui router dengan IP ini ya 4.1 ini ya, karena kita udah kenalan dengan jaringan yang ada di 4.0. Selanjutnya adalah NetID 1.0 dengan menggunakan router yang ada di jaringan 3 atau 3.2 ini ya, karena kita sudah kenal dengan jaringan 3. Kita sebenarnya ini 3.2 ya. Oke, dengan begini semua router sudah kenalan dengan semua jaringan yang ada dalam rangkaian ini. Dengan begini seharusnya itu kita bisa mengirimkan paket atau ping dari komputer yang ada di sini ke sini maupun sebaliknya. Oke, mungkin langsung saja kita coba ya. Oke, di sini mungkin masih fail, kita coba lagi. Oke, mungkin kita perlu menggunakan yang namanya ini simulation. Jadi kita gunakan simulation terlebih dahulu. Kita kirimkan paketnya. Kita lihat apakah bisa berhasil. Kita next. Kita next lagi ini ya. Oh, di sini ada yang gagal ya. Oke, mungkin kita perlu menganalisis terlebih dahulu gagalnya ini kenapa ya. Sebentar, saya lihat dulu. Oh, oke. Di sini salahnya saya salah ketik ya. Ini mungkin harusnya 192 bukan 92. Kalau dilihat ini mungkin ini kita ulangi saja. Jadi kita kenalan ke jaringan 4.0 dulu, 192.168.0 dengan ini. Itu via-nya itu tadi saya salah ketik ya, mungkin satunya tidak kepencet, jadi harusnya 192 168. Kan kita kenalan dengan jaringan ini melalui 3.1 seperti ini. Oke, ini kita remove saja ya, dan ini juga. Oke, kita sudah kenalan dengan jaringan 4.0 yang ada di sini, sudah dengan 2.0 yang ada di sini, kurang 5.0. Oke, jadi kita kenalan dengan 5.0 itu next hubnya melalui ini ya 4.2. Oke, seperti ini. Langsung saja kita add. Maaf tadi mungkin ada kesalahan ketik ya, mungkin kita cek terlebih dahulu yang lain. Ini sudah benar ketiknya. Oke, sudah benar ya harusnya. Mungkin kita coba simulasikan lagi ya, sekali lagi dengan klik simulation ini, dan kita kirimkan paket dari device ini ke device ini. Oke, kita next, aman. Oke, ini sudah bisa ya, tadi kan silang ya, ini sekarang sudah tidak silang dan bisa terkirim ke router yang selanjutnya. Oke, oh masih ada kesalahan lagi. Oke, mungkin kita perlu menganalisis lagi ya, kenapa ini kesalahannya seperti itu. Sebentar, mungkin saya lihat terlebih dahulu.
Oke, mungkin saya sudah mengerti ya tadi kesalahan yang saya itu di mana. Sebenarnya dari rangkaian kita ini tidak ada yang salah. Saya melupakan sesuatu, yaitu kalau kita pertama kali mengirimkan dari sini ke sini itu, ini sudah sukses karena ini tadi sudah saya coba. Nah, kalau kita melakukan simulasi dari kita mengirimkan dari PC ini ke sini, ya kita next lagi. Nah, tadi di router ini kan silang ya, gagal ya. Nah, itu karena kita itu baru pertama kali sampai di router ini. Jadi bahasa mudahnya belum kenalan. Jadi kita mungkin perlu mengulang lagi untuk mengirimkan paket yang lain dari sini ke sini. Tadi setelah saya coba seperti itu, baru bisa lanjut ke router yang ini, yang router 3. Begitu juga dengan router 3 tadi, awalnya juga terjadi silang karena saya baru pertama kali mengirimkan paket ini. Jadi paket ini itu perlu paket yang kita kirimkan ini perlu perkenalan terlebih dahulu lah, seperti itu. Jadi memang kalau pada awalnya kita mengirimkan pasti gagal terlebih dahulu, fail dulu. Karena itu kita harus perlu untuk beberapa kali mencoba untuk mengirimkan paket. Dengan seperti ini saya tadi sudah beberapa kali mengirimkan paket, sekitar 4 atau 5 kali. Seharusnya sudah kenalan semua. Jadi kita coba dengan simulasi, seharusnya itu bisa sukses. Oke, ini kita next. Ini kita next. Oke, kita next lagi. Oke, kita sampai sini, kita next lagi ya. Tuh sampai sini nih. Dan oke, ini terkirim ya sesuai lokasi yang kita kirim tadi dari PC ini ke PC ini. Kita next lagi untuk apakah bisa kembali dari ini ke pengirim. Kita next lagi. Next. Dan kita next lagi. Oke, jadi sudah sukses ya, seperti ini. Mungkin kita coba mengirimkan paket lain ya, dari PC yang ini ke PC yang ini sekarang. Oke, kita next. Oh, ini ada gagal ya. Mungkin tadi kita harus mengulangi beberapa kali. Oke, kita ulangi lagi ya. Dari sini ke sini ya. Kita next. Tuh, sekarang tidak ada silangnya. Karena tadi sudah mengalami yang proses silang tadi. Kita perlu mengulangi pengiriman lagi. Kita next. Oke, kita next lagi. Apakah bisa kembali? Oke, kita next. Dan kita next sekali lagi dan sukses. Oke, seperti ini sudah sukses. Jadi kita bisa mengirimkan paket atau ping dari PC yang ada di jaringan 1.0 ini ke jaringan atau net ID yang 2.0 ini, seperti itu. Ini fungsinya apa sih? Nah, ini fungsinya tuh karena kita tidak mungkin ya cuma menghubungkan 2 router saja di dunia ya. Kan router tuh banyak banget ya. Kita bisa menghubungkan beberapa router. Jadi kita bisa terhubung dengan device atau end device yang ada di router yang lain. Seperti itu gampangannya. Ini memungkinkan kita untuk saling berkomunikasi antar router yang berbeda, seperti itu. Oke, dengan suksesnya ini saya nyatakan kalau saya sudah sukses ya melakukan ini challenge 2, yaitu challenge 1. Kita sudah menyelesaikan challenge 1 terlebih dahulu tadi ya, dengan menggunakan 3 router, dan challenge 2 kita sudah berhasil menghubungkan dengan menggunakan 4 router, seperti itu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini pembahasan video kita kali ini.
Jika bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian supaya ilmu ini itu bermanfaat juga untuk teman-teman kalian, karena ilmu itu memang harus sudah sepatutnya untuk dibagikan ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa selalu bersyukur dan tetap tersenyum. Dadah.